Tinggalin aku aja! Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilul azizir rahim. Litunzira kama unzira ba'hum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون. Kamu kenapa? Kamu kenapa, sayang? Hah? Mas, aku mimpi buruk, Mas. Memang mimpinya apa kamu? Kamu mimpinya apa? Mas. Apa? Liburannya kita tunda aja ya, Mas ya. Perasaan aku nggak enak ini, Mas. Ya, kok gitu sih, sayang? Kita ini udah pada siap-siap loh. Mas, sekarang ini kan cuaca lagi kurang bagus. Lagi sering hujan angin. Udahlah, Mas, kita tunda aja ya, Mas ya. Apa aja kamu ngomong tunda-tunda? Kamu pikir kamu udah jadi ratu di rumah ini? Hah? Pakai sok ngatur-ngatur keluarga kita lagi. Bu. Udah, gak usah dibahas lagi. Pokoknya kita tetap berangkat. Titik. Asal kamu tahu ya, ibu gak mau diatur terus sama anak pembantu ini. Tuh kan, Bu, bahas itu lagi deh. Ini tuh bukan pembahasan itu, ini pembahasan mengenai liburan. Ya, biar dia tahu siapa dirinya. Jangan sok ngatur-ngatur keluarga kita. Enak aja ngatur-ngatur. Ya kan, yang penting dia nggak ngatur-ngatur ibu. Udah! Kamu tuh gak usah ngebelain dia. Ngapain kamu belain dia terus? Pokoknya tetap kita harus berangkat. Dengar ya, Fit. Yuda itu untuk dapatkan cuti itu susah. Dan liburan ini udah kita rencanain jauh-jauh hari. Jadi tetap kita harus berangkat. Iya, Bu, aku tahu. Bagus kalau kamu tahu. Cuaca ekstrim kini sedang menghantam kawasan Jakarta dan sebagian Pulau Jawa. Pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran agar warga di kawasan rawan bencana agar tetap berhati-hati dan mempersiapkan diri. Wah, ramalan. Gak usah percaya tuh sama ramalan itu ya. Dosa kalau kamu dengerin. Kita tetap berangkat. Mas, awas, Mas, awas. Ya Allah. Roy, nggak di mana-mana. Kamu selalu kayak gini. Kenapa sih, Roy? Kamu penglihatan apa? Fitri. Fitri? Kenapa sama Fitri, Roy? Fitri. Halo, Roy. Halo, Fit. Kamu di mana? Lagi di jalan? Kenapa, Roy? Kamu belum berangkat kan? Kalau bisa, kamu gak usah berangkat kemanapun hari ini. Emangnya kenapa, Roy? Coba jelasin ke aku. Aku ngeliat kalau... Kok putus sih? Roy, kamu tuh dapat penglihatan apa sih, Roy? Kok kamu khawatir banget sama Fitri? Ada apa, Roy? Semoga nggak terjadi sesuatu sama Fitri dan keluarganya. Ibu. Ini tuh acara keluarga ya. Harusnya kamu tuh fokus. Kita lagi liburan.
Bukannya malah telepon-teleponan gitu. Bu, itu kan Roy yang nelpon, Bu, bukan aku. Masa aku nggak angkat? Ibu nggak mau tahu. Nih, lihat deh. Anakmu ngerewel dari tadi. Sana duduk depan. Anak Mama Cinina. Pintar. 1, 2, 3. Wah, berantakan deh koinnya. Ya udah, rapin nih. Mas, awas, Mas, awas. Ya Allah. Yuda! Kamu tuh gimana sih? Kalau nyetir tuh hati-hati. Lihat ke depan yang benar. Enggak, Bu. Aduh, ternyata cuma ranting aja. Ya makanya nyetir tuh hati-hati. Iya. Hati-hati, Mas. Aku takut nih. Ada apa nih, Mas? Nggak tahu nih kenapa. Ini biasa. Pak, kenapa Pak? Kok macet gitu Pak? Ada tanah longsor, Pak. Cepet putar, balik lagi aja. Cari jalan yang lain, Pak. Makasih ya Pak ya. Hati-hati ya, Pak ya. Iya Pak. Tuh kan, Mas. Udah deh, Mas, kita pulang aja sebelum jauh. Atau kita nginep deket-deket sini aja, Mas. Jangan ke sana ya. Tapi Mutia pengen ke tempat yang Papa tunjukin kemarin, Ma. Tuh, denger nggak apa kata anak kamu? Dia kan masih tetap juga pengen liburan ke Sukabumi. Ibu tuh heran banget sih sama kalian tuh. Kalau memang nggak mau ikut liburan, kenapa nggak bilang dari tadi? Jadi kamu bisa tinggal di rumah. Bu, ya mungkin Fitri itu kan takut aja, takut ada apa-apa. Sayang, kamu tenang aja ya. Nanti aku cari alternatif lain lah Pak. Pasti ada. Mas, kalau kamu jalan pintas itu pasti lebih kecil jalanannya. Dan itu rawan, Mas. Udah, Mas, pulang aja. Kamu tuh gimana sih? Mau cari penginapan atau mau tidur di jalanan? Protes aja kalau usul suami. Ya udah yuk. Fitri. Coba aku cek dulu deh. Aduh, bannya bocor lagi. Ini semua gara-gara kamu ya. Kalau kamu nggak bikin ulah dari tadi, nggak mungkin begini nih. Tadi ranting, sekarang ban yang pecah. Emang dasar kamu itu pembawa sial. Yuda! Pohonnya mau tumbang. Mutia! Mutia! Pohonnya! Pohonnya mau tumbang, cepetan. Mutia, ayo. Angkat, Fit. Aku nggak mau terjadi sesuatu sama kamu. Angkat. Mutia! Sini! Aduh, ayo cepat! Mas, aduh, Mas nggak bisa! Mas, cepat! Sabuknya kenapa? Macet! Yuda, ada pohon tuh! Ada pohon tuh! Yuda! Yes! Ayo cepat! Yuda! Ayo Yuda! Mas, tinggalin aku aja! Mas! Tinggalin aku aja!
mengakibatkan banyak pohon yang tumbang di sekitar jalanan. Banyak mobil dan motor yang menjadi korban tertimpa reruntuhan pohon. Sampai saat ini diketahui masih ada 1 korban yang terjebak di dalam mobil. Penyelamatan sedang dilakukan. Untuk sementara, warga berusaha untuk membuang ranting-ranting besar yang mengganggu evakuasi penumpang mobil. Hati-hati Pak, hati-hati Pak. Sayang kamu kenapa sih? Hah? Kok nangis? Fitri, Ren, Fitri. Fitri kenapa? Coba cerita dulu. Fitri ketimpa pohon. Aku lihat beritanya tadi di televisi, Ren. Astagfirullahaladzim, Fitri. Mudah-mudahan dia gak kenapa-napa ya. Aku mau nyusulin dia. Hati aku nggak tenang, Ren. Yuli, sekarang itu udah malam. Ya. Dan kamu tahu sendiri kan itu pohon tumbang, jadi akses ke sana itu pasti ditutup. Kita tunggu situasinya kondusif baru kita ke sana ya. Kamu tenang dulu ya. Aku nggak akan tenang. Aku pasti kepikiran dia terus. Pokoknya aku mau pergi, Ren. Aku mau pergi. Tenang dulu, Yuli. Reno, kalau kamu nggak sanggup nganterin, biar aku aja yang pergi. Tujuh orang meninggal, 1 orang mati buta, 1 lagi kecelakaan, kakinya patah. Belum cek semuanya. Coba tanya. Pak, gimana evakuasi korban? Apakah sudah semuanya? Sudah Mas, semua korban sudah dibawa ke rumah sakit. Pak, apa ada teman saya bernama Fitri, Pak? Coba dicari di rumah sakit terdekat. Tapi nggak ada yang meninggal kan, Pak? Semoga Fitri baik-baik aja. Aku takut dia kenapa-napa. Roy, kita cari dia yuk. Kita cari dia. Nangis nggak menyelesaikan masalah. Ya, sekarang kita ke rumah sakit terdekat. Makasih ya, Mas. Maaf ya Pak, tunggu sampai sini aja. Dokter akan melakukan tindakan untuk menyelamatkan pasien. Roy, kamu kenapa Roy? Aku mendapat vision dan penglihatan tentang bencana lagi. Bencana? Bukan itu udah terjadi? Ini beda. Ini beda banget. Dan saya tidak tahu kapan ini terjadi. Yaudahlah, yuk. Yuda, gimana kondisi Fitri? Kami belum tahu kondisinya gimana, tapi semoga baik-baik aja. Gimana, Dok? Kondisinya sudah membaik. Untuk sementara, pasien harus kami rawat di ruang rawat terlebih dahulu sampai kondisinya benar-benar pulih. Istri Bapak sangat beruntung karena jarang sekali pasien selamat dengan kondisi yang seperti ini. Alhamdulillah. Permisi ya, Pak ya? Ya, makasih, Dok. Mari, makasih, Dok. Syukurlah kamu udah selamat, Fit. Semoga kamu cepat sadar ya. Makasih ya. Kalian udah nemenin Fitri. Gak perlu terima kasih kok, Yud. Kita sama-sama teman dan kita harus saling menjaga. Udah lega kan sekarang? Kita pulang yuk, istirahat. Udah yuk, kamu tenang aja. Biar aku nemenin Fitri ya. Aku masih mau tetap di sini, Mas. Setidaknya sampai Fitri sadar. Ya udah kalau gitu kita cari makan dulu biar kamu juga fit nanti jagain Fitri. Yuk. Diam. Ini nangis aja. Gimana sih? Dia mau tidur sama mamahnya kali. Sayang. Dengar. Mama lagi sakit. Kamu yang penting doa ya. Iya, Pak. Aku mau tidur sama Mama. Udah, Yud. Mendingan kamu tuh sewa hotel. Udah, ajak dia tidur.
Ya tapi Fitri gimana, Bu? Ngapain sih kamu mikirin dia? Itu kan ada temen-temennya. Ada si Yuli di depan. Udah biarin aja. Nih, mendingan kamu ngurusin anak kamu. Diam. Iya Mas, benar kata Ibu. Kamu tidur aja di hotel. Enggak sayang. Aku harus nemenin kamu ya. Udah deh, gini aja deh Bu ya. Aku minta tolong Ibu. Ibu nanti diantarin sama Yulia cari penginapan. Ya, Ibu temenin Mutia. Kamu tuh ngomong apa sih? Emangnya kamu pikir ibu babysitternya Mutia? Iya, kamu yang ngurusin Mutia. Lagian ngapain kamu ngurusin dia? Anak pembantu aja diurusin. Tuh, Ibu ngomong itu lagi deh. Udahlah Bu, aku ini kan udah lama sama Fitri. Mau sama bahas-bahas ke background lagi deh, please. Emang dari dulu ibu kan nggak suka punya menantu anak pembantu. Aduh. Ibu udah bangun? Gara-gara kamu nih, encok ibu jadi kumat. Kamu kan tahu kalau ibu tuh nggak bisa tidurin sembarangan kayak gitu. Harusnya kamu tuh maksa Yuda tuh biar sewa hotel buat ibu. Maaf Bu, tapi kan Mas Yudanya sendiri yang nggak mau. Ya, itu kan? Itu hebatnya Yuda sekarang. Lebih mentingin kamu daripada ibunya sendiri. Semenjak nikah sama kamu tuh nggak pernah lagi mau nurut sama ibu. Bu, nih Ibu sekarang ini cuci muka dulu, habis itu makan ya. Ya ampun. Gak usah sok perhatian sama ibu. Nih, gara-gara istri kamu, encok ibu jadi kumat lagi. Mas, lebih baik aku dirawat jalan aja ya Mas. Aku udah mendingan kok. Loh enggak, kata dokter kan kamu masih nggak boleh pulang. Mas, yang tahu kondisinya kan aku Mas. Kasihan ibu sama Mutia kalau tidur di sini lagi. Jadi diam, sebanyak ngomong. Bagus kalau kamu ngerti itu. Udah lah Mas, aku nggak betah juga di sini. Ya udah gini aja. Ya. Sekarang tergantung dokternya. Kalau dokter izin kamu pulang, kita pulang. Kalau enggak, kamu di sini ya. Cewek tenggelam, kursi roda. Apa maksudnya semua ini ya? Perasaan baru sebentar ninggalin rumah, tapi kayak udah bertahun-tahun deh rasanya. Aku bersyukur loh Mas, kita selamat dari kejadian kemarin. Nyaris loh. Maafin aku ya. Aku waktu itu nggak percaya sama firasat kamu, tapi ya harusnya aku dengerin. Mama, Papa. Iya. Ih, kamu kok udah rapi sayang? Siapa nih yang pakein? Hah? Papa, tapi kakinya selalu dipasangnya deh. Nggak usah dibahas kali. Mama benerin ya nak ya. Mas, maafin ya Mas ya. Aku nggak bisa ngurusin kalian seperti dulu lagi. Iya, makanya kamu cepet sembuh dong. Udah sayang, udah rapi. Berangkat? Iya, berangkat ya. Iya. Permisi. Mona, cantik sekali kamu. Maafin Tante ya. Tante nyuruh kamu datang pagi-pagi begini. Soalnya kan Yuda tuh sibuk sekali, pulangnya malam terus. Kalau nggak pagi begini, kamu nggak bisa ketemu dia. Ya nggak apa-apa kok Tante. Lagian kebetulan kan aku abis ini juga mau ketemu investor, jadi bisa mampir ke sini. Yuda, Yud. Iya, Bu. Aduh, Mona. Ya ampun
Mas, kamu ganteng banget sekarang. Udah lama ya kita nggak ketemu. Ini siapa kok gemesin banget sih? Kenalan dulu sini. Ayo salaman. Nggak mau. Bu, Mutia itu kan udah telat, jadi mesti buru-buru sekolah ya. Tapi kan nggak sopan. Masa diajak kenalan nggak mau salaman? Salaman. Nggak mau. Salaman. Papa, Mutia masuk ke dalam mobil dulu ya. Ya udah. Udah tante nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Biasa kalau ketemu orang baru kan suka malu-malu kayak gitu. Ya maklumlah. Dia tuh nggak pernah diajarin sopan santun sama ibunya. Silakan masuk. Oke, Mas. Ibu, undang Mona ke sini. Ngapain? Iya, emang ibu yang ngundang dia ke sini. Emang kenapa? Ibu ada bisnis sama Mona. Ya ibu, kenapa nggak di tempat lain aja kan? Ibu tahu kan Mona itu ngejar-ngejar aku dari dulu. Aku harus jaga perasaan Fitri, Bu. Diam. Terus aja mentingin istri kamu. Buka mata kamu tuh lebar-lebar. Kamu tuh sadar nggak sih kalau istri kamu tuh udah gak berguna sama sekali? Jadi gini loh Tante, ada 3 paket macam investasi. Yang pertama itu gold, premium, sama diamond. Nah kalau aku kasih saran, mendingan Tante tuh masuknya yang diamond aja. Soalnya kalau diamond itu Tante tuh bisa dapat keuntungan yang lebih besar, udah gitu bonusnya tuh juga banyak. Tapi ya gitu sih Tante, Tante harus investasinya tuh lebih besar. Buat Tante tuh nggak masalah. Tante seneng kok bisa investasi sama kamu. Kalau perlu nih ya, tabungan Tante semuanya Tante invest ke kamu. Yang bener Tante. Ya udah kalau gitu sekalian aja Tante ajakin Mas Yuda gabung sama kita. Gimana? Kalau soal itu harus pelan-pelan. Yuda sekarang tuh lagi dikendalikan sama istrinya. Oh ya? Masa bisa gitu sih Tante? Bukan yang aku tahu Mas Yuda itu kan orangnya sangat berprinsip kan. Dan dia kan sayang sama Tante. Ya, itu dia Mon. Tante juga sekarang nggak habis mikir. Sejak Yuda tuh nikahin anak pembantu itu, Yuda tuh udah nggak sayang lagi sama Tante. Tante tuh sama sekali nggak kelihatan di matanya Yuda. Sedih sekali. Kamu bisa kebayangkan gimana sakit hatinya Tante? Iya. Tante sabar ya. Aku bisa ngerti banget kok perasaan Tante. Ngomong-ngomong, kamu masih suka kan sama Yuda? Tante nih ngomong apaan sih? Aku udah gede Tante, malu lah ditanya-tanyain kayak gini. Tante tuh nanya serius sama kamu. Ini kesempatan baik buat kamu bisa ngedeketin Yuda. Soalnya anak pembantu itu. Ada tamu. Sepertinya kita belum saling kenal. Saya Fitri, istrinya Mas Yuda. Mona. Mon, katanya kan kamu tadi janji tuh sama investor-investor. Daripada nanti kamu telat, ya. Soalnya di sini ada pengganggu. Tante. Roy sibuk deh. Padahal aku mau ngajak dia main ke rumah Fitri. Kenapa sih? Ingat ya Roy mulu. Roy itu kan teman aku. Jadi wajar dong kalau aku ajak dia. Emang nggak bisa kamu pergi sendiri? Hah? Atau ngajak aku gitu? Ya kan kamu sendiri yang bilang kalau kamu tuh lagi sibuk hari ini. Ya terus kalau aku sibuk, kamu pergi sama dia terus. Termasuk fitting baju. Kamu tahu dari mana? Gak penting aku tahu dari mana ya. Yang jelas aku nggak suka kamu jalan sama dia, dekat sama dia. Reno, Roy itu teman aku. Dia tuh sahabat aku. Gak ada sahabatan itu cewek sama cowok. Pasti salah satu itu suka atau sayang.
Kalau nggak kamu ya dia. Ngerti? Cukup ya. Aku udah gak mau berantem lagi. Sekarang kita fokus sama persiapan pernikahan kita. Ya? Mas, maaf ya aku nggak bisa masakin buat kamu. Nggak apa-apa, aku juga mau makan di kantor. Ya? Iya, kalau kamu kan bisa makan di kantor. Tapi kalau ibu sama Mutia, kamu tuh juga gimana sih jadi istri? Nggak punya inisiatif sama sekali. Kamu kan bisa pesan makanan, kirim langsung ke rumah. Nggak usah Tante. Aku tahu kalau Fitri itu kan lagi nggak bisa masak. Nih kebetulan aku bawain makanan. Oh ya Mas, katanya Tante Rita, kamu suka opor ayam kan? Makanya aku masakin spesial buat kamu. Kamu cobain ya. Kayaknya nggak bisa deh, soalnya aku mesti ke kantor. Ya? Kamu tuh gimana sih? Ibu tuh nggak pernah ya ngajarin kamu nggak sopan kayak gitu. Mona tuh udah datang sengaja bawain makanan buat kamu. Ayo makan. Ya, tapi aku benar-benar mau ke kantor, Bu. Makan pagi itu tidak habisin waktu 5 menit. Udah ngapain? Biarin dia jalan sendiri. Nggak usah dimanja. Bener-bener ya kamu tuh ya. Gak ada sopan-sopannya sama Mona. Dia kan udah baik mau bantuin kamu kerjaan. Mendingan aku kerjain sendiri, Bu. Daripada aku ngeliat dia ngelayanin Mas Yuda seperti itu. Bener-bener gak ada terima kasihnya ya. Kalau Mona tadi datang gak bawa makanan, Yuda itu gak sarapan sebelum berangkat kerja. Jelas-jelas dia berusaha untuk ngedeketin Mas Yuda, Bu. Kalau iya emang kenapa? Salah? Enggak kan? Kamu aja sebagai istri udah gak bisa ngelayanin Yuda. Gak bisa masakin buat Yuda. Aku akan berusaha, Bu, demi Mas Yuda. Bagus. Sekarang coba kamu buktiin. Berdiri. Kalau kamu udah bisa berdiri, baru kamu bisa usir Mona dari rumah ini. Aku akan buktiin, Bu. Ayo, bangun. Aku pasti bisa, Bu. Syukurin. Katanya mau usaha berdiri. Mana? Buktinya jatuh kan? Harusnya kamu tuh terima kasih sama ibu. Kalau Mona udah bisa membantu kamu. Bukannya terima kasih, diprotes saja. Mas Yuda, tolong, Mas. Aduh, mau bikin teh aja kok susah banget sih. Mana lagi air panasnya? Lama-lama darah tinggi juga nih. Tante lagi ngapain sih? Mau bikin teh, tapi air panas itu nggak ada. Oh ya udah kalau gitu aku aja yang bikinin teh buat Tante ya. Baik sekali kamu. Ya udah, aku bikinin dulu ya. Ribet banget sih nih mau bikin teh di rumah ini. Loh, ini kok gasnya nggak bisa sih? Ini pasti habis nih gasnya. Makin ribet aja. Kayak bau gas. Ya ampun, gasnya. Bu! Ibu! Aduh, gasnya bocor. Bu! Aduh! Ibu!
Iya. Bu, aku ini memperbaiki gas, Bu. Tadi gasnya bocor. Bohong kamu. Ini pasti gara-gara kamu ya, Mona. Enak aja, jangan bohong kamu. Ini pasti ulah kamu kan? Dengan keadaan kamu seperti ini, mana bisa kamu benerin tabung gas? Aku aja nggak bisa. Tante, mendingan Tante harus hati-hati deh sama kelakuan dia. Kelakuan kamu itu bisa bikin kebahayan satu rumah, tau gak? Mona, kamu jangan nuduh sembarangan ya. Bu, dengerin aku, Bu. Aku tuh gak suka kamu ada di rumah ini ya. Apalagi kamu maksud ibu untuk benci sama aku. Udah diam kamu. Kamu yang salah, kamu nyalain orang. Denger ya, aku tuh ngomong berdasarkan kenyataan. Udah jujur aja, ini pasti semua gara-gara kamu kan? Bu, bener, Bu. Diam! Kamu kenapa, Fit? Hei, kenapa? Itu kalau nggak kenapa-napa, kenapa kamu nangis? Gara-gara Mona, Ibu. Aku mau tidur. Ya udah, tidur ya. Yuda, sebentar Yuda. Ya. Kenapa, Bu? Kamu tuh udah berangkat kerja. Istri kamu kemana? Belum bangun tidur? Enak banget dia. Manfaatin sakitnya biar dimanja kamu terus. Enggak. Oh, dari tadi pagi udah pergi kok. Udah bangun malah tadi kan? Pergi sendiri? Enggak sendiri. Sama Roy kok, ditemenin. Ya ada urusan katanya. Urusan apa sih? Kayak orang sibuk aja. Bu, aku mohon deh, Bu. Jangan ketus gitu dong sama Fitri. Bu, dia itu sedih loh. Gara-gara kejadian waktu itu. Apalagi Ibu bawa Mona ke sini. Bu, Fitri itu nangis tadi malam, Bu. Ya mungkin gara-gara sikapnya Mona. Yang harusnya nangis tuh Ibu, bukannya dia. Asal kamu tahu aja ya, Yud ya. Rumah kita tuh hampir kebakaran gara-gara dia. Dia tuh udah nekat ngelepasin selang tabung gas. Kalau Ibu nggak lihat, habis rumah kita kebakaran. Sekarang kamu dengar ya, kalau dia udah nggak bisa lagi ngurusin kalian, kamu harus terima Mona di rumah ini. Rasa sakit yang kamu alami selama ini, itu akibat dari kejadian waktu itu, Fit. Dari benturan itu, ada pendarahan di kepala kamu. Meskipun sudah ada tindakan operasi, tapi efek sampingnya tetap saja berlanjut. Apakah ada yang membahayakan, Dok? Saya tidak bisa memberitahu pasti, karena semua ini tergantung dari kemampuan otak Bu Fitri untuk memperbaiki diri. Tapi kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Kamu yang sabar ya, Fit. Semua masalah pasti ada solusinya. Ternyata aku tahu sekarang kamu lebih milih aku untuk nganterin kamu dan gak cerita ke Yuda tentang masalah penyakit kamu ini. Kamu gak pengen Yuda tahu kan? Aku hanya gak ingin membuat cemas Mas Yuda, Roy. Aku berusaha menahan rasa sakit di depan dia. Tapi sebagai seorang istri, kamu sebaiknya jujur deh. Sudah terlalu banyak masalah yang kami hadapi belakangan ini, Roy. Aku gak mau nambah beban pikiran Mas Yuda. Roy,
kalau menurut penerawangan kamu, apa umur aku masih lama atau bagaimana, Roy? Gimana, Roy? Aku tidak sanggup untuk menebak hal seperti itu, Fit. Itu urusan Tuhan. Dan tidak ada yang tahu yang pastinya. Yang jelas, Fit, kamu harus hati-hati. Semoga tidak ada hal buruk lagi yang akan menimpa Fitri. Oh iya, aku udah lunasin buat sewa gedung. Kamu tinggal report sama IO-nya. Terus kalau memang ada kebutuhan tambahan, nanti kamu report sama IO-nya. Oke. Oh iya, catatannya dari kamu kemarin semuanya udah aku kasih ke IO-nya ya. Oke, nice. Catherine gimana? Udah kok. Sebentar ya. Halo Roy. Oke. Cafe Wahana. Ya kebetulan jam 2 aku udah free kok. Kamu tunggu aku di sana ya. Kamu mau ketemuan sama Roy? Iya, tadi Roy bilang ada yang mau diomongin penting gitu ke aku. Alasan. Kamu tuh kenapa sih ketus banget sama Roy dari kemarin? Udah kebaca. Kamu ketemu sama dia, dia pasti mengungkapin isi hatinya kalau dia itu sayang sama kamu. Abis itu kita nggak jadi nikah. Gak mungkin lah, Reno. Bukan nggak mungkin, Yuli. Tapi kamunya yang nggak sadar. Ren, berapa kali sih aku harus jelasin? Aku sama Roy itu cuma sebagai sahabat. Seandainya dia peduli sama aku, ya peduli hanya sebatas sahabat. Aku ini laki-laki. Aku tahu gimana caranya memperlakukan sahabat atau bukan. Aku gak suka nih sama kamu nih yang cebur buta kayak gini. Berapa kali sih aku harus jelasin? Yuli, dengerin. Semua yang aku lakuin ini bukan karena aku benci, aku tuh sayang sama kamu. Dan aku gak mau dia itu deketin kamu. Ya, sekarang kita sebentar lagi nikah. Ya kan, sekarang kamu beresin kebutuhan pernikahan. Aku udah keperluan sebentar, ya. Gua gak suka ya, lu ganggu calon istri gua. Loh, ganggu gimana sih? Aku kan sama Yuli temenan, kan kamu tahu juga. Yuli bisa lu bohongin, tapi gua enggak. Aku tahu kamu gak suka sama aku, tapi aku juga gak suka kamu nuduh aku kayak gini. Tuduhan apa? Mau gua LD aja lu. Kamu jangan bikin donat di sini. Ayo ikut. Dia gak mau calon istri. Ayo ikut. Ayo, awas lu. Pergi kamu. Jangan pernah balik lagi. Awas ya. Awas siapa ya? Gara-gara Reno nih, aku jadi telat kan ketemu sama Roy. Aduh, gimana nih? Roy, kenapa kamu gak angkat telepon aku sih? Apa kamu marah sama aku biar aku gak kabarin kamu? Aku coba telepon sekali lagi deh. Halo Yul. Roy, maaf ya aku telat. Tapi aku lagi nunggu ojek kok. Aku langsung ke sana. Kamu masih di sana kan? Enggak Yul, aku udah balik ke rumah. Roy, maaf ya aku telat. Tadi aku harus ngurusin catering dulu. Terus aku jadi lupa buat kabarin kamu. Roy, sebenarnya apa sih yang kamu mau bicarain? Ada apa? Ini tentang penyakit Fitri Yul. Tapi aku nggak mungkin ngasih tahu kamu di telepon. Dan aku juga nggak mungkin juga ngajak kamu ketemu. Bisa-bisa calon suami kamu nanti marah. Halo? Roy? Roy? Kok kamu diem, Roy? Aku cuma nggak mau ngebahas ini, Fit. Aku rasa dia butuh teman sekarang. Kasian. Dengan cara itu bisa jalan dan jangan sedih-sedih. Iya sih, aku juga tahu kalau mertua Fitri itu nggak suka banget sama Fitri. Fitri masih menderita banget, Roy. Gimana kalau kita ke rumah Fitri sekarang? Aku nggak bisa. Kamu
kamu aja yuk. Oke. Sana aku nggak enak ya. Kayaknya ada yang terjadi sesuatu deh. Tante tuh kenapa sih dari tadi mukanya bete gitu? Ini pasti Tante lagi ada masalah deh. Ya udah sekarang gini, mendingan Tante cerita sama aku masalahnya apa. Siapa tahu aku kan bisa bantu. Ya, siapa lagi kalau bukan soal menantu Tante. Dia tuh udah menghasut Yuda sampai pakai acara nangis-nangis segala. Ya akhirnya apa? Yuda kan jadi gak suka sama Tante. Malah Yuda bilang juga kalau kamu tuh gak boleh lagi datang ke sini. Hah? Masa sih Tante? Iya. Ini aku tahu banget nih. Ini pasti ulahnya Fitri. Dia sengaja ngasut kita berdua sama Mas Yuda. Makanya dia tuh jadi sebel sama kita. Aku harus kasih pelajaran nih sama Fitri. Sekarang dia ada di mana Tante? Ada di belakang deh kolam renang. Sayang, mama kamu tuh mau istirahat. Kamu ke nenek dulu ya. Siapa bilang saya butuh istirahat? Saya lagi main kok sama anak saya. Tolong kamu jangan ganggu saya dan anak saya ya. Mutia, Tante tuh udah beliin boneka kesukaan kamu loh, boneka Barbie. Kamu suka kan? Aku suka. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu ke nenek kamu ya. Soalnya Tante udah titipin sama nenek kamu ya. Iya, Tante. Nek, kata Tante Mona nitipin boneka. Boneka apa? Yang ada di pikiran kamu cuma boneka aja. Mainan aja terusan dipikirin. Ternyata gampang banget ya ngebohongin anak kecil itu. Siapa bilang? Kamu bisa ngerayu dia sekarang. Tapi kamu belum tentu bisa mengambil hatinya. Masa? Gimana kalau misalnya aku berhasil untuk nyingkirin kamu dari kehidupan suami kamu dan anak kamu? Pasti mau nggak mau mereka akan terima aku kan? Maksud kamu apa? Maksud aku adalah... Mona, kamu apa Mona? Mona, kamu mau celakain aku? Tolong, Ibu! Pasti Tante Mona lagi ngasih pelajaran ke mama kamu. Tolong jangan celakain aku, Mona! Dengar ya, percuma kamu teriak-teriak. Ibu mertua kamu itu udah nggak peduli sama kamu. Mona, aku mohon, Mona, tolong, Mona. Aku akan ampunin kamu tapi dengan satu syarat. Kecuali kamu ngizinin aku untuk deket sama suami kamu. Jangan-jangan itu Yuda. Bisa bahaya kalau Yuda tahu Mona lagi ngerjain Fitri. Aku harus kasih tahu Mona sekarang. Fitri. Bu Rita, Fitrinya ada? Nggak ada, lagi istirahat ya. Udah kamu pergi aja. Maaf kalau saya ganggu. Yaudah saya permisi Bu. Iya. Kamu tuh udah gak waras ya. Aku gak akan membiarkan kamu mengambil suami dan anakku. Ya udah kalau kamu nggak mau itu kan pilihan kamu. Sekarang kamu rasain. Ibu! Ibu! Bu, itu kayak suara Fitri Bu. Seperti ini dalam bahaya Bu. Bukan kok. Enggak, itu suara Fitri Bu, saya dengar. Bukan. Sekarang kamu rasain. Enggak, itu suara Fitri Bu. Sekarang kamu berenang. Berenang sampai kamu itu memang pantas mendapetin itu. Astaga, Fitri!
Fitri, kamu nggak apa-apa kan? Yul, aku didorong Yul sama dia Yul. Dia mau bunuh aku. Keterlaluan ya kamu ya. Kamu jangan coba-coba ikut marahin Mona ya. Rita tuh gimana sih, Bu? Ini kan menantu Ibu. Harusnya Ibu khawatir dong. Enggak. Dia bohong, Tante. Jelas-jelas tadi tuh aku lagi ngajakin dia jalan-jalan sambil ngobrol. Udah gitu lantai licin dan dia jatuh sendiri. Kamu jangan buat cerita palsu ya, Mona. Enggak. Kamu fitnah. Kalau kamu emang nggak sengaja, seharusnya kamu nolongin Fitri waktu Fitri kecebur. Fitri, ya Allah. Mas. Fitri. Mas Yuda. Kamu kenapa, sayang? Tuh ada yang coba kamu tuh, Mas. Mas, Mona mau aku, Mas. Dia ceburin aku ke kolam. Kamu benar-benar keterlaluan, Mona. Tapi aku nggak sengaja, Mas. Yuda, kamu itu gimana sih? Kan selama ini Mona yang ngurusin Fitri. Gak mungkin dia yang nyakain. Bohong. Bohong, Mas. Kamu yang bohong. Kamu gak suka sama Mona, jadi kamu nuduh dia. Iya kan? Bentar. Pokoknya aku bakalan tahu nih siapa yang akan bersalah di sini. Aku akan tahu pasti. Sayang, tadi kamu lihat nggak waktu Mama jatuh? Tadi Mutia dengar Mama teriak-teriak. Tapi sama Nana dilarang membantuin Mama. Aku dari dulu gak suka sama gelagat kamu, dan sekarang aku muak sama kamu. Sekarang kamu keluar dari sini. Keluar! Iya, Mas. Aku akan keluar dari rumah ini. Tapi ingat ya, Mas. Kamu akan nyesel karena kamu udah ngusir aku dari sini. Aku tuh gak nyangka, tau gak? Mona bisa senekat itu. Kalau aku tahu, udah pasti aku udah usir dari awal. Udahlah, Mas. Nggak usah dibahas lagi. Mas, lebih baik kamu temenin Mutia dulu ya. Kesian dia pasti syok kejadian tadi. Ya udah, aku temenin Mutia ya. Kamu baik-baik aja kan? Kan udah ada Yuli di sini. Ya udah, aman deh kalau gitu. Aduh, ya ampun. Kamu kenapa, Fit? Aku panggil Mas Yuda lagi ya. Ini mungkin tadi gara-gara aku jatuh di kolam renang. Tapi kamu yakin nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Fit. Makasih ya Yul, untung ada kamu. Aku baru sadar, bukannya kamu lagi repot ngurusin persiapan pernikahan sama Reno. Iya, tapi udah selesai kok. Kemarin Roy telepon aku, dia bilang akhir-akhir ini tuh kamu sering sedih karena kondisi kamu. Makanya aku putusin mulai sekarang itu mau temenin kamu di sini. Semoga Roy nggak cerita ke Yuli tentang keadaan aku. Aku nggak ingin banyak orang nanti makin terbebani. Fit, semoga kamu cepat sembuh ya. Aku yakin banget kalau kamu sering minum obat dan latihan, kondisi kamu bakalan fit lagi. Ya ampun, amin, amin. Aku ingin kembali normal, Yul. Pasti bisa. Makasih ya. Apa jadinya jika nanti penyakitku tambah parah, Mas? Kamu pasti jadi ikutan sedih. Semoga ini cuma sementara dan aku bisa baik lagi kayak dulu. Aku nggak mau terus-terusan ngerepotin kamu, Mas. Kamu udah baik sekali sama aku.
Mau kemana? Kok nggak bilang dulu sama aku? Hah? Aku mau ke rumah Fitri. Emang semuanya itu aku harus ngomong sama kamu? Ya enggak sih. Tapi emang benar mau ketemu Fitri. Bukan mau diam-diam ketemu Roy. Apaan sih, Ren? Apa? Mau ngebantah? Tuh kan, bener kan? Kamu nelfon Roy kan? Berarti mau ketemu kan? Iya, kenapa kalau aku hubungin dia? Aku sebagai sahabat tuh cemas sama dia. Karena akhir-akhir ini tuh dia nggak pernah angkat telepon aku. Kamu mau marah? Ya udah marah aja. Silakan. Berarti Roy takut sama ancaman aku kemarin. Dan mereka udah nggak komunikasi lagi. Bagus. Kenapa dia? Katanya mau marah. Hah? Enggak. Justru aku minta maaf. Sayang, aku minta maaf. Aku terlalu cemburu sama kamu. Tolong maafin karena kamu harus tahu aku tuh nggak mau kita nggak jadi nikah karena orang ketiga. Ren, nggak ada orang ketiga. Iya, aku percaya kok. Ya, maafin aku ya. Karena sekarang aku yang anterin ya. Yuk. Gak usah, aku bisa pergi sendiri. Yuli. Yuli. Nggak mau makan, maunya main. Diam. Main-main aja terus. Bikin susah aja. Cukup mama kamu aja yang bikin susah. Gak usah kamu. Ibu, udah Bu. Kenapa? Kamu nggak suka? Makanya kamu tuh harus tahu diri. Udah bagus Mona ada di rumah ini. Kamu usir dia dari sini. Permisi. Mau ngapain lagi kamu kesini? Belum puas kamu ngomorin anak saya? Iya? Maaf Bu, saya cuma mau bantu Fitri. Oh, bagus sekali rencana kamu ya. Kamu usir Mona dari rumah ini, dan sekarang kamu datang ke sini menawarkan diri kamu. Hebat sekali kamu tuh. Bu, tolong jangan udah seperti itu, Bu. Izinkan Yuli main ke sini. Dengar ya. Ibu izinkan dia untuk main ke rumah ini, tapi jangan berharap dia bisa lama-lama di sini. Ingat itu. Dengar kamu. Yul, maafin Ibu ya. Dia marah sama kamu gara-gara kemarin. Gak apa-apa kok, Fit. Lagian kan aku juga udah tahu lama sifat mertua kamu kayak gimana. Tante, masak apa? Tante masak nugget, sayang. Kamu suka nugget kan? Jangan dimakan, nanti kamu sakit perut. Mama kamu sama temennya tuh gak bisa dipercaya. Yuli kenapa sih? Kok gerak-geriknya kayak ngindar gitu ya? Telepon. Iya, Ren. Halo, Yuli. Iya. Sebentar ya. Nanti kamu telepon lagi ya. Yul. Kok ditutup sih? Bener-bener keterlaluan. Pasti ada yang nggak beres, ini pasti bohong. Astaga, Fit. Fit, kok bisa kayak gini, Fit? Ayo, Fit. Astaga. Bangun. Aduh, sakit ya. Aku telepon Mas Yuda ya, Fit ya. Mas Yuda harus tahu masalah ini, Fit. Jangan, Yul. Jangan telepon Mas Yuda. Kamu sebenarnya kenapa, Fit? Mas Yuda nggak tahu kalau aku sakit. Terus, ini obat-obatan apa? Masa ada sesuatu yang kamu sembunyiin dari aku sama suami kamu, kan? Kamu jujur sama aku, Fit. Atau aku telepon Mas Yuda sekarang juga? Jangan. Kamu nggak boleh telepon Mas Yuda. Yul, kepalaku tuh sakit tambah parah, Yul. Sejak kecelakaan waktu itu, semakin hari semakin sakit. Sakit apa sih, Fit? Yuli! Ngapain sih si Reno pakai teriak-teriakan di luar? Ya ampun. Udahlah, Yul. Kamu temuin Reno aja.
Sebentar lagi aku juga baikan kok. Kamu apa? Ya, udah tinggalin aja aku ya. Ya udah, sebentar ya. Sebentar ya, Fit. Iya, ya. Mana lagi nih orang? Yul! Apa-apaan sih, Ren? Pakai teriak-teriak. Kan malu sama Fitri. Kalau kamu bisa aku hubungin, aku nggak akan kayak gini. Aku mau bahas pernikahan kita, Yuli. Ya tapi kan nggak perlu pakai teriak-teriak kayak gini. Kita bisa bicara ini lain kali. Nggak bisa lain kali. Kamu lebih mending ngurusin orang daripada pernikahan kita. Iya! Oke. Aku tahu sekarang kamu lagi marah. Kita bicara ini di tempat lain ya. Kamu tunggu sebentar, biar aku pamit dulu sama Fitri ya. Bisa pamit segala, ayo masuk. Reno! Masuk! Masuk! Ngomong! Katanya mau ngomong, diam-diam aja sih. Reno, aku nggak suka ya cara kamu kayak gini ya. Aku tuh lagi nemenin Fitri. Kamu malah telepon aku berkali-kali. Ya wajar dong. Kamu itu akhir-akhir ini sibuk sama teman-teman kamu. Kemarin sama Roy, sekarang sama Fitri, besok sama siapa lagi? Ya ampun Reno, kamu kan tahu kondisi Fitri itu lagi lumpuh. Dia buat ngerjain pekerjaan rumah yang simpel aja udah nggak bisa, Ren. Yuli, Fitri itu orang kaya. Kenapa nggak bayar pembantu? Kalau nggak mau modal, ya, mendingan mati aja. Jaga ya buat kamu ya. Harusnya aku yang protes, bukan kamu yang protes. Pokoknya turunin aku sekarang. Aku udah nggak mau bicara lagi sama kamu. Turunin! Enggak. Sebelum kamu tinggalin teman-teman kamu, aku nggak akan berhentiin kamu. Rena inget ya, aku itu belum jadi istri sah kamu. Jadi kamu nggak bisa ngatur-ngatur aku kayak gini. Tapi kita lagi proses pernikahan. Udah nggak usah banyak protes. Nggak, pokoknya aku mau turun. Yuli, lepas. Yuli bahaya, Yuli. Aku mau Yuli, Yuli. Cepat kabur. Yuli, maafin aku ya. Aku hilaf, Yuli. Kamu pergi dari sini. Aku udah nggak bicara sama kamu lagi, Ren. Yuli, maafin aku, Yuli. Aku bantuin ya. Pokoknya aku mau putus. Yuli, Yuli. Kau pasti balik sama aku. Halo, Fit. Yul, kamu kenapa? Kok suara kamu kayak gitu, Yul? Kayak habis nangis. Aku putus sama Reno, Fit. Ya ampun, Yul. Pasti gara-gara aku ya, Yul? Enggak, Fit. Enggak. Ini bukan gara-gara kamu. Tapi Reno udah keterlaluan belakangan ini, Fit. Apa nggak bisa diperbaiki lagi hubungan kalian? Ingat, Yul, orang yang mau menikah itu banyak cobaannya, Yul. Keputusan aku udah bulat, Fit. Reno tuh udah keterlaluan. Reno tuh udah main tangan sama aku, Fit. Ya ampun, dia udah main tangan. Kamu pasti sedih banget ya, Yul. Ya udah, Yul, daripada kamu sedih, besok kamu ke rumah aku ya. Ya. Makasih ya, Fit. Ya. Ya udah, sampai ketemu besok ya, Yul. Bye. Jadi kamu diceritain sama Yuli kalau misalnya dia main tangan si Reno. Iya, makanya aku kasihan sama Yuli. Yul. Ya ampun, Reno udah jahat sama aku, Roy. Dia udah berani main tangan sama aku. Jujur aja sih ya, dari awal aku nggak suka sama dia. Apalagi belakangan ini overprotective. Kenapa kamu nggak ngomong sama aku? Ya, aku sih nggak mau ngancurin kebahagiaan orang. Tapi karena kamu udah putus, aku jadi tenang deh. Kamu tahu nggak, Yul?
Waktu itu Roy dipukul Reno karena cemburu. Keterlaluan. Tapi udahlah, setidaknya sekarang gak akan ada lagi yang larang buat kita main. Apa ini? Ayo silakan dicoba semuanya. Iya pasti dong, coba. Aku coba dulu deh. Ya. Boleh ya? Mantap. Wah, ini pasti nih ada yang nyesel nih. Ninggalin kamu, nyanyiin kamu tuh si Reno tuh. Mas Yuda berlebihan deh emojinya. Enakan juga masakan Fitri, ya kan? Ya, itu nggak bisa dibedain, nah. Sebenarnya apa sih maksudnya Fitri terus ngebiarin Yuli ada di sini? Jangan-jangan Fitri punya maksud lain lagi. Kamu kenapa? Ini apa? Enggak apa-apa. Apa? Enggak, ini Mas. apa? Aku boleh. Ini apa? Astagfirullahaladzim. Ini kamu makin parah ya? Enggak, Mas. Kayaknya aku cuma kecapean aja. Mas, Apa? kamu mau nggak penuhi permintaan aku? Iya. Ya aku usahain kalau aku bisa, aku penuhi pasti. Nanti kalau seandainya aku udah nggak ada, aku udah pergi jauh. Aku mau kamu menikah sama Yuli ya, Mas. Kamu ngaco nih. Ngapain sih? Kamu ngapain ngomong kayak gitu? Enggak lah. Umur itu nggak ada yang tahu. Kalau seandainya nanti aku duluan yang nggak ada, aku mau ada orang yang jagain kamu sama Mutia, Mas. Orang yang tulus, yang sayang sama kalian. Itu cuma Yuli. Mau ya? Ya, Mas ya. Enggak. Aku cuma mau kamu aja. Yul. Yuli. Kenapa? Yuli mana? Oh, Reno. Ada. Sebentar. Reno, Yul. kamu tuh apa-apaan sih tarik-tarik tangan aku kayak gini? Aku salah, aku tahu aku salah, aku banyak salah. Tapi aku mohon sama kamu, tolong maafin aku ya. Gak ada kata maaf lagi buat kamu. Yuli, sebentar lagi kita akan menikah, Yuli. Udah. Mendingan tenang dulu ya. Kasih Yuli untuk tenang, baru kamu bisa bicara lagi. Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Jangan sampai saya gunakan kekerasan untuk ketemu calon istri saya sendiri. Ya kamu kalau ngelakuin kayak gini, image kamu jadi rusak sama dia. Udah sekarang mendingan kalian semua tenang dulu. Kalau udah tenang, silakan bicara lagi. Yaudah, Yaudah, Mas. Ya. Kasihan. Sepertinya Yuli benar-benar udah gak mau sama kamu. Tapi kalau kamu mau, dan kamu mau lagi kembali ke pelukan dia, saya bisa bantu. Asalkan kamu bisa bikin Yuli jauh dari keluarga kami. Gimana caranya? Menantu tante sendiri yang mengizinkan dia datang ke sini.
Sisanya serahin sama saya. Kenapa ya saya mencium aroma-aroma kematian? Siapa yang akan mati sekarang ya? Oke, sampai ya. Ini. Kaki yang satu ini. Makasih ya, Fit. Kamu udah nganterin aku pulang. Ya ampun, sama-sama yuk. Lagian aku bosen di rumah terus. Udah kalau gitu kamu mampir ya. Iya. Aduh, ya. Fit, kamu apa? Kepalaku. Fit, kamu kumat lagi, Fit. Apa kumat? Maksudnya kumat apa? Itu wajib di rumah sakit, Mas. Kamu kenapa nggak bilang sih kalau Fitri sakit? Maaf Mas, karena Fitri gak mau, kamu tahu. Ya tapi aku ini suaminya, aku berhak tahu yo. Aku yang suruh dia untuk tidak cerita sama kamu, Mas. Aku nggak mau lihat kamu sedih di sisa umur aku. Kamu jangan ngomong gitu, aku nggak mau kehilangan kamu. Aku juga nggak mau, Mas. Tapi aku ngerasa umur aku udah nggak lama lagi. Mas, kamu mau mengabulkan permintaan terakhir aku? Aku tahu kamu menerima semua ini berat. Tapi aku nggak mau kamu dan Mutia terlantar kalau aku nggak ada, Mas. Aku melakukan semua ini demi kamu dan anak kita. Cuma Yuli yang pantas menggantikan posisi aku, Mas. Fit, kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Yul, aku mau kamu menikah dengan Mas Yuda, Yul. Aku mohon, Yul. Kamu mau ya, Yul, demi aku. Enggak. Kamu masih lagi main-main kan sama omongan kamu? Kamu bercanda kan, Fit? Ada firasat apa lagi ini? Maaf Pak, Bu, ini ada resep dari dokter yang harus ditebus. Yaudah, biar saya yang tebus. Saya permisi dulu. Iya. Terima kasih. Mas, biar aku aja yang tebus obatnya. Jadi Mas Yuda bisa pulang buat istirahat ya. Iya, Mas. Kamu pulang aja temenin Mutia. Ya. Ya udah. Yaudah, aku titip Fitri ya. Iya. Biar aku benerin dulu ya bantal kamu, biar kamu nyaman tidurnya. Iya. Ya.
Ya Tuhan, kayaknya aku kenal ya wanita ini. Halo, ya Roy? Kamu di mana, Yu? Aku di rumah sakit. Kenapa, Roy? Gini. Aku baru dapat vision jelas banget dan clear banget. Ini berkaitan dengan Fitri. Fitri di kamar tadi sendirian. Tapi dia udah tidur kok pas aku tinggal. Kenapa, Roy? Saya sangat khawatir dengan Fitri. Fitri kenapa? Dia dalam bahaya. Yaudah, kalau gitu oke. Ini salah aku, Ren. Ini salah bukan salah Fitri, Ren. Bukan salah kamu. Ini salah dia. Dia harus mati. Ren, tolong lepasin Fitri, Ren. Kita bisa bicara ini baik-baik, Ren. Tolong. Baik-baik. Jangan Sandra dia. Tolong, Reno. Jangan! Aku harus menolong mereka. Aku harus membunuh dia. Yuli! Kamu yang mati. Bayar semuanya. Reno, jangan, Reno. Yuli! Awas kamu. Yuli, bertahan, Yuli. Dokter, Yuli, bertahan, Yuli. Dokter, tolong, dokter. Jangan tinggalin aku, Yul. Dokter, tolong. Apa ini? Darah. Tolong saya. Tolong. Fitri, kamu kenapa, Fit? Tolong Yuli sekarang, Roy. Yuli kenapa? Tadi Reno mau membunuh aku, tapi Yuli sasaran dia. Tolong selamatkan Yuli. Security, saya harus hubungi security. Security! Iya, Pak. Ada apa, Pak? Tolong selamatin teman saya, Yuli. Iya, Pak. Yuli. Sudah tidak ada tindak lanjutnya, Pak. Yuli, jangan pergi. Alhamdulillah nih, kayak kamu udah sembuh. Alhamdulillah, Mas. Nih, aku mau kita ngulang lagi liburan kita. Kemarin-kemarin kan udah gagal tuh, ya kan? Jadi sekarang ini kita mesti refreshing. Ya,
ampun Mas, aku aja nggak sempat kepikiran untuk liburan lagi. Loh ya, anggap aja ini awal start kamu bangkit lagi, semangat lagi, ya. Kamu, aku, sama Mutia. Bertiga aja? Ya iya dong, bertiga aja. Oke deh, aku setuju. Ya sayang ya? Yuk. Yuk. Pecah. Firasat apa lagi ya ini? Kan semuanya sudah berakhir. Mungkin ini perasaan aku aja. Mas, kenapa? Kamu lihat ya dari spion. Itu kok mobil di belakang ngikutin terus sih? Mana sih? Itu di belakang, lihat nih. Kayak ada yang aneh deh, Mas. Salah besar kalian. Berani melawan seorang Reno. Kalian udah bikin saya marah. Dan ini akibatnya. Kok ada embun ya? Kenapa jadi berembun ya? Fitri. Ada apa ya dengan Fitri? Aduh! Kita ditabrak loh, Mas. Astagfirullah. Mas, awas juga, Mas. Mas! Mas, kita mendingan keluar dari sini deh. Ayo, Mutia. Mutia keluar, Mutia keluar. Woi! Ajar! Tolong! Awas ada longsor! Mas! Berhenti! Mas! Berhenti kalian! Mas! Woi! Roy. Halo, Roy. Fit, saya baru dapat penglihatan kalau kalian sekeluarga bakalan ada di tempat longsor. Iya, Roy, tapi kita semua selamat dari longsor, Roy. Rupanya penglihatan aku yang kemarin bukan tentang kamu, Fit. Maksud kamu? Jadi sebelum kalian berangkat ke Sukabumi, aku tuh punya vision dan penglihatan kalau kalian berada di tanah longsor. Tapi akhirnya kamu selamat, satu keluarga. Tapi Reno... Kamu tahu nggak, Roy? Justru kita ini diselamatkan oleh bencana, Roy. Karena kalau enggak, pasti kita semua udah tewas dibunuh sama Reno. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi tentang musibah bencana yang terjadi di Sukabumi, tepatnya di Dusun Garehong, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dan hingga saat ini tim SAR gabungan hingga siang ini masih terus berupaya untuk melakukan evakuasi korban tanah longsor di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi. Terus bagaimana dengan pembicaraan kita tadi? Saya tuh udah gak punya waktu banyak, Mon. Kamu kan janji mau ngasih data-data itu secepatnya. Iya, Tante, maaf banget. Aku tuh lagi sibuk banget soalnya dari kemarin aku lagi ngurus kepindahan aku ke luar negeri. Jadi kamu mau pindah? Kenapa kamu gak bilang dari kemarin? Lagian kan harusnya kamu selesaikan dulu semuanya baru kamu pergi. Iya, Tante, udah pokoknya Tante tenang aja. Sesampainya aku di LA, aku pasti akan kirim semua data ke Tante. Yaudah ya, aku harus buru-buru ke airport nih. Aku takut ketinggalan pesawat. Ya.
Kalian siapa sih? Kami dari kepolisian. Anda kami tangkap atas investasi bodong. Investasi bodong? Betul, Bu. Enggak. Kalian bohong. Kalian jangan asal. Sudah, diam. Nanti kamu jelaskan di kantor polisi. Ayo. Awas. Iya. Woi, awas. Jangan lari. Wah, jangan lari. Ibu! Ya ampun. Bu, ini semua salah Ibu. Udah maafin Bu. Ibu ditipu sama Mona, investasi bodong. Dia ditangkap polisi, dikejar, terus dia ketabrak dan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, maafin kami juga ya. Nyawa itu lebih penting daripada uang. Iya,